gambar yang satu slide itu jadi satu gambar. Nah kemarin kalau punya ini Office 2010 ya saja kayaknya rata-rata di atas 2010, 2013, 2016. Sebenarnya biasanya kalau kita menginstal seperti itu ada biasanya muncul Microsoft. Ini agak jauh beda biasanya saja. Nah ini Microsoft muncul. Ada Excel 2010, ada nanti OneNote, ada Word, Excel, Publisher dan sebagainya. Di ujungnya itu biasanya ada mulai dari awal, tampilan awal live presentation seperti ini ya saja. Tadi malam itu kan setelah dari Pak Ud pulang ke rumah jam 2 itu langsung pengarahan tutorial PNP itu sampai jam 6 selesai malam nyambung PowerPoint sederhana. Dan ternyata di Jawa pun peserta itu ada yang bertanya bagaimana menghapus ini, menghapus klik to editor dan klik to add subtitle. Padahal ini kan diklik dan delete hilang, diklik di delete hilang. Dan itu pun minta diulang gitu. Maaf Pak, mohon diulang bagaimana menghapus yang klik to editor itu. Padahal kan diklik hilang, diklik delete hilang gitu maksudnya. Atau misalnya pian blok seperti ini di delete dia juga hilang. Nah itu tergantung kebutuhan misalnya saja, tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalnya Ustaz ini kan kalau kita new slide menggunakan new slide ini dia nambah dengan kondisi, bisa kita rubah kondisinya. Tapi yang perlu Ustaz saja perhatikan kalau misalnya Ustaz saja itu membuat slide yang biasa saja, yang next tidak masalah ini dihapus tidak masalah. Kemudian satu saja misalnya delete yang ini saja tinggal insert tambah misalnya textbook seperti ini tinggal ketik bisa. Nah tapi masalahnya kalau misalnya satu saja hapus itu nanti bermasalah kalau yang membuat hyperlink yang kayak tadi lu klik munculnya ke sana balik lagi, tadi klik muncul lagi dia ke sana ntar balik lagi. Nah masalahnya di sana, kenapa dia bisa bermasalah? Karena seperti ini saja. Ini tadi kan yang ulun hapus, hanya ulun tambah ini sambutan. Sambutan. Kemudian yang ini juga diklik to editornya oleh tulis sambutan. Ketika kita lihat di bagian atas slide ini ada slide, kemudian ada outline. Sini ada outline, kita klik yang outline. Nah seperti ini saja. Ini slide pertama yang tadi ulun hapus, kemudian ulun membuat box atau kotak baru tempat mengetik. Kita ketik sambutan, di sini dia tanpa nama. Nah, tapi yang slide kedua di titel itu ketik sambutan dia menjadi nama slide. Nah, jadi hyperlink itu dia kita klik nanti kita memilih kita mau menuju slide yang mana. Titel ini akan menjadi nama slide. Kalau misalnya nama slide-nya nggak ada, ini masih 3 slide. Kalau yang sudah 10-20 slide, menujunya kemana itu mengetahui isinya itu yang mana. Misalnya sambutan kepala sekolah, ternyata setelah diklik nanti hyperlinknya tiba-tiba siswa yang meninggalkan yang muncul, kan jadi kacau dunia persilakan. Nah jadi titel ini bisa harus diisi. Kalau toh misalnya pian bersikeras juga tidak mau menggunakan editor, silakan ini diperkecil saja. Ini pian perkecil, kemudian ini yang pian perkecil juga. Taruh saja dia di luar. Yang penting slide ini ada namanya, jelas. Ini slide sambutan kepala sekolah, ini slide sambutan wali kota, ini slide sambutan gubernur, itu jelas.
Nah, nanti kondisinya yang di luar slide itu apapun objeknya, ketika kita preview atau kita slideshow, dia tidak kelihatan. Yang penting nama slide-nya itu ada. Itu pentingnya, jangan sampai nanti, karena lo pernah mengalami, karena lo nggak suka yang editor itu karena di setting agak sulit. Kita membuat sesuai yang kita ingin, apa yang kita inginkan itu agak sulit. Lalu lo hapus, bikin box baru. Setelah di hari H, kalau misalnya sudah 100%, satu saja nggak masalah, pian bikin aman aja. Tapi biasanya di UUA itu pagi-pagi sebelum acara mulai nanti masuk slide dari kepala sekolah, minta tolong ini disiapkan, dihubungkan. Nanti disisipkan di tengah-tengah, tergeserlah itu. Kalau nama slide ini tidak ada, maka dia juga akan bergeser perlinknya. Nah, tapi kalau misalnya di dalam slide ini ada namanya, kemanapun dia bergeser, kita tambah 10 di tengah-tengah slide, dia tetap linknya pasti ngikut kemana nama itu lari. Dia ngikut ke sana kemari. Nah, itu yang perlu dipahami dulu. Kemarin kacaunya itu pernah waktu di SD, lupa tahun berapa, ketika bikin slide muncul dibacakan lulusan terbaik apa siswa teladan biasanya SD. Setelah yang MC-nya membacakan siswa teladan Putri, dengan PD-nya ulun mengklik yang hyperlinknya siswa teladan Putri, muncullah yang Putra. Jadi yang Putra nggak kejutan lagi. Itu jadi biasa. Jadi padahal sudah fix, di awal itu sudah fix, tapi ternyata di tengah-tengah, sama seperti kemarin acara PAUD juga sebelum mulai dari Dirdik kita menjawab, mohon ini disiapkan slide-nya, so pagi-pagi kita sudah fix. Nah itu, jadi antisipasinya nama slide-nya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini mau sampaikan dulu satu persatu menu di atas. Susah saja ini bedanya sedikit-sedikit saja dengan Excel dan Word. Di bagian atas ini ada kolom, ini sama, grupnya sama, yang berbeda hanya di slide, grup slide. Karena di sini ada new slide. Ini kita bisa merubah bentuk yang kita inginkan, dan ulun sampai sekarang tidak pernah menggunakan ini. Jujur tidak pernah menggunakan ini, karena kadang tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan ini kita ganti yang seperti ini, bisa langsung kita masukkan gambar. Tapi biasanya menghapus, nanti juga memasukkan gambar masih tetap bisa. Ini hanya opsional saja. Kemudian di sini ada layout, ini sama dengan new slide. Tapi di sini kita langsung memilih. Nah, kemudian di yang font ini dia sama, memperbesar, memperkecil, yang buat italic, underline dan lain sebagainya. Di sini ada alignment untuk perataan. Hanya saja di PowerPoint ini yang sulit itu untuk numbering, untuk penomoran. Penomoran itu kalau di Word kita bisa 1, 2, 3 otomatis rapi. Tapi kalau yang di PowerPoint ini numberingnya sulit. Kalau kita klik seperti ini, nanti dia bisa tetap tidak rapi hasilnya. Kenapa? Karena kan biasanya di PowerPoint itu jarang yang kalau orang yang sudah kelas atas terus saja bikin PowerPoint itu yang bagiannya banyak, jarang. 1, 2, 3, nanti dia ada kotak arah kemana, kotaknya di mana, ada gambarnya di mana. Dia bermainnya seperti itu, tidak lagi yang 1, 2. Kalau misalnya saja lihat misalnya parenting atau apa, itu pemateri itu kalau memang sudah ada tim khusus untuk membuat slide, itu nanti bentuknya lingkaran yang kayak berpetak-petak. Nanti satu petak ada namanya, satu petak ada namanya. Jadi tidak bermain lagi yang numbering. Ulun aja biasanya kalaupun menggunakan poin-poin seperti ini, yang menggunakan ini aja, menggunakan bentuk saja, biasanya seperti itu, atau tidak sama sekali. Nah kemudian yang ini sama, refresh file ini sama, warna-warna juga sama. Kemudian di insert ini yang berbeda itu hanya hyperlink sama Excel. Hyperlink sama Excel. Di sini textbooks ini sama, header footer sama, word art sama. Kemudian di sini ada lagi tambahan video dan audio. Kita bisa memasukkan video dan bisa memasukkan audio di sini.
baik itu audio yang dari laptop atau suara kita sendiri di record bisa. Seperti kemarin Google itu kan direkam. Kemudian ini menu desain ini khusus untuk template. Kalau satu saja buka PowerPoint, coba pian klik yang sudut ini. Ini kan ada panjang nih, panjang di sudut kanan bawah itu ada segitiga, pian klik. Isinya banyak kayak gini loh. Ada berapa gunting punya saja di sini yang desain sedikit. Ini bisa ditambahkan. Kalau di internet banyak yang gratis untuk ini. Misalnya pilih salah satu gambar. Nanti akan di linknya juga akan diinfokan. Nah, misalnya pilih yang cari yang ada gambar. Nah, ini tema yang ada yang ulun masukkan belakangan. Nanti ada linknya tempat mendownload ini. Ini banyak versi. Kemudian di menu desain ini juga ada page setup. Page setup ini kita mengatur yang menyediakan. Ulun biasanya antara yang 4:3 atau 16:9. Ini kalau 16:9 ini dia lebih besar, nah lebih lebar. Jadi ketika di slideshow itu dia memang benar-benar full, di layar itu memang benar-benar full. Nah, memang benar-benar penuh. Kemudian di sini ada background style yang kita itu bisa mengatur tema sesuai yang kita inginkan. Bisa gradasi, bisa menggunakan gambar yang siapa tahu di bawah nanti ada yang bisa diundang keluar gitu kan, isi materi itu yang bikin profil sendiri, bikin profil. Kemudian di sini ada transisi. Nah, transisi ini saja untuk perpindahan slide. Nah, jadi yang harus dipahami itu perbedaan antara transisi dengan animasi. Transisi itu efek untuk perubahan slide. Kalau animasi itu animasi untuk objek berupa gambar, berupa teks dan lain sebagainya. Kalau ini slide-nya, kalau yang sini objeknya misalnya tulisan sambutan ini ulun beri efek seperti ini. Nah, itu sudah. Nah, G yang animasi itu kalau saja. Oh, yang tema-tema tadi. Yang tema-tema tadi mendownload. Nanti sebagian saja ulun kasihkan. Pian tinggal masukkan nanti ke laptop pian masing-masing. Tapi nanti akan ulun sampaikan juga linknya. Sebenarnya di deskripsi nanti linknya apa aja bisa. Jadi pian bisa download sendiri. Tapi nanti ulun kasihkan sama yang ini. Di menu home ini saja. Kalau pian klik yang font, ini jenis tulisan. Coba pian buka, sama lah isinya banyak kayak gini. Ini nanti ulun kasihkan juga beberapa font yang bisa pian tambahkan. Tapi ulun selalu menekankan bahwa hindari tulisan yang huruf T-nya seperti tali.
Karena kalau misalnya ada yang seperti itu, biasanya yang paling cepat muncul koreksi itu dari manajer mutu pendidikan. Beliau langsung biasanya, kenapa seperti ini? Jadi dihindari. Ini home, insert, desain, transisi, animasi, ini slideshow. Slideshow ini bisa kita jalankan dari slide mana yang kita klik dulu. Misalnya yang kita klik slide 3, kita startnya dari situ bisa. Tapi bisa kita kliknya slide yang ketiga, tapi ketika di start dia tetap dari yang pertama, bisa. Kemudian di sini juga ada tools yang berfungsi untuk membuat slide itu dia jalan dengan sendirinya. Pian bikin animasi lengkap. Kemudian pian atur menitnya dia jalan. Kemudian di set as jadi video. Nah, bisa. Kemudian kalau review sama view ini jarang digunakan. Yang sering itu home, insert, design, transisi, animasi, slideshow, dan review. Nanti banyak settingan di animasi. Banyak settingan, ulun sampaikan dulu di mana-mana poin yang perlu diperhatikan. Di animasi banyak settingannya. Rata-rata dari Ustadz saja membuat slide itu ketika memasukkan animasi atau memberikan efek animasi di objek itu setelah yang ini tadi kita klik, kemudian kita beri animasi yang ini, selesai. Selesai, sudah ada animasinya. Nah, tapi ketika ditanyakan bagaimana tadi slide yang bisa acak, kemudian dia bisa muncul dengan ketika sampai waktunya dia muncul tanpa diklik. Nah, itu ada settingannya. Di mana poin-poin yang kita harus detail memperhatikan. Nah, jadi nanti kita sampai ke sana saja. Nah, jadi kita dari sini dulu ya. Ini baru bikin yang baru saja. Menu-menunya kita sudah tahu. Nah, jadi ini tadi sudah Nah, jadi mengenai ini tadi silakan saja tergantung kebutuhan saja. Kalau slide-nya biasa-biasa saja, tidak masalah dihapus. Tapi kalau hyperlink-nya banyak, harap klik to artikel ini diisi supaya ada namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara menghapusnya seperti yang siapa tahu kan di sini ada juga yang bertanya, ulun di sebujurnya ada tahu data yang menghapusnya kayak apa ya? Nah, ternyata menghapus ini asal saja, pian klik di bagian tengah selama ada kursor yang kedip-kedip seperti ini. Nah, ini dia belum bisa dihapus. Kalau pian klik delete, misalnya di sini tadi ada PAUD IT. Hanya ini ada PAUD IT. Selama kursor itu ada di antara teks ini, pian tidak bisa menghapus kotaknya. Sekalipun pian delete atau backspace itu tulisannya yang terhapus. Nah, supaya kotak ini bisa dihapus, pian klik di garis luar ini kan garisnya putus-putus nih. Pian klik sekali supaya garisnya itu tersambung. Ini sama halnya dengan garisnya putus-putus tapi pian blok. Nah, tapi kalau pian tidak mau repot memblok seperti ini, pian klik aja supaya garis putus-putusnya itu nyambung. Pian mau ganti jenis huruf, ganti ukuran huruf, warna huruf, bisa tanpa pian memblok. Kalau memblok kan agak repot. Hanya klik seperti ini, pian bisa menghapus. Kalau ini pian delete, memang langsung terhapus semuanya. Tapi kalau misalnya pian delete yang di dalamnya itu beda, hanya di tengah satu huruf saja. Misalnya pian ganti warna, kemudian misalnya pian ganti huruf misalnya. Nah, ganti huruf seperti itu mudah. Kemudian dia misalnya memperbesar huruf juga bisa. Ini. Seolah untuk mengganti-ganti seperti ini aman ya saja. Karena ini sama aja seperti di Microsoft Word. Nah, kemudian masuk ke
Insert ini, bentuk-bentuk ini saja sama dengan insert. Ini ada samples, bentuk-bentuk. Nah, bentuk-bentuk seperti ini. Jadi contohnya seperti tadi yang Alam sampaikan mengenai numbering atau penomoran, misalnya PAUD IT. Itu di dalamnya satu ada kelas KBA berapa, KBB berapa, TKA berapa. Itu kan kalau pakai nomor agak repot. Nah, kalau misalnya mau lebih menarik, tinggal pian insert samples. Hanya sini tambah syarat satu objek. Ngetiknya gimana? Bisa pian klik 2 kali di sini, atau biasanya kan belum klik kanan ada edit text. Di sini diisi KB1. Nah, jadi tidak pakai nomor. Ketimbang yang repot-repot, nomor 1 mudah, nomor 2 mulai agak repot karena tidak sesuai dengan yang dengan keinginan kita. Yang ketiga repot lagi. Ya udah bikin aja seperti ini. Misalnya di sini ada KB1. Jadi dia tidak pakai nomor, Nah, jadi nanti banyak bisa dianimasi satu-satu lebih menarik. Hanya slide seperti itu. Nah, kemudian insert picture. Insert picture ini kita memasukkan gambar. Insert picture kita memasukkan gambar. Kita bisa memilih gambar yang ada di laptop kita. Gambar. Nah, kita punya banyak gambar. Kita klik ini, kita masukkan. Ini gambar biasa. Tapi di picture ini juga kita bisa memasukkan gambar seperti ini. Dan kita klik ini formatnya beda dengan yang biru. Kita melihat bedanya di sini. Kita jalankan. Ini dia bergerak, yang ini tidak. Jadi insert picture kita bisa memasukkan JPEG. Kalau ini ada yang tahu lah saja formatnya apa? GIF. Formatnya GIF. Dia bergerak. Kalau yang ini JPEG. Nah, kalau yang ini formatnya, kita ambil logo misalnya. Logo. Nah, kalau ini formatnya PNG. PNG itu dia tidak ada background di sisi-sisinya. Itu PNG. Nah, jadi bila Ustadz saja browsing di internet, mencari di internet, misalnya mau gambar yang bergerak, cari aja gambar titik GIF atau langsung gambar GIF. Jadi dia bergerak, walaupun tidak semua yang tampil itu bisa bergerak. Dia cek dulu. Kemudian kalau mau mencari gambar yang sisi-sisinya tidak ada backgroundnya, pian klik gambar PNG. Itu formatnya PNG. Kalau misalnya satu saja mau mencari materi, kemudian bentuknya file, kadang pian mengetik misalnya cara pembelajaran apa, misalnya kan pian ketik itu muncul aja artikelnya. Tapi kalau misalnya diketik setelah judul yang pian ketik di ujungnya pian taruh PDF, nah itu akan ada muncul file berupa PDF langsung. Pian ketik ujungnya DOC, itu bisa jadi ada filenya Word yang muncul. Jadi pian download itu sudah berupa PDF, pian download sudah berupa Word. Nanti ujungnya pian tambah PPT, itu dia di download berupa PowerPoint langsung. Nah, seperti itu. Ini yang insert picture. Nah, kemudian setelah kita insert picture, saja insert picture itu pasti. Ini kan kalau diklik di luar nih menunya hanya dari file sampai view. Tapi kalau kita klik di sini salah satu objek gambar, akan ada tambahan menu format. Format ini fungsinya untuk memotif gambar. Perhatian motifnya seperti apa efeknya? Mau seperti ini kah? Ini kah? Dan seperti apa ya terserah. Nah, tapi sesuai kebutuhan. Office-nya harus diinstal. Ini ada yang diinstal. Kemudian yang berikutnya, sejenis gambar klik art ini dia browsing gambar apa ujungnya klik art.
dulu seperti ini sebelum nanti kita, yang penting tahu dulu biar fungsi-fungsi. Kita di service untuk menambah sejenis ini. Nah kemudian kalau yang ini grafik dan diagram, nah hyperlink ini yang perlu kita pahami juga baik. Nanti semuanya terangkum di praktek. Kita prakteknya bikin jadi kayak tadi biasa. Menjadi jalur. Nah ini hyperlink yang di sini. Kalau kita di sini kita SMP kita MA kita misal di sini kita mau hyperlink, di sini ada SDIT. Nah kemudian ini saja, ini satu objek SDIT. Kita mau membuat SMP, SMA, sama KBS. Ini bisa pian insert lagi, insert, service bisa. Tapi ukurannya nggak sama. Nah, kalau pian seperti ini kan klik, kemudian pian bikin lagi kotaknya. Nah ini bisa nggak sama besar. Supaya sama yang ini aja pian klik kanan, copy paste. Nah, ukurannya sama, tinggal yang sesuaikan. Nah mudahnya PowerPoint itu dia biasanya ada muncul garis putus-putus untuk menyamakan posisi. Ini diisi. Jadi semuanya berarti lagi banget lah. Ada masuk ke PowerPoint juga lah. Apanya itu? Kita isi dengan atau seperti misalnya pian klik tapi tekan kontrol itu dia juga akan copy paste. Dia copy paste. Kontrol yang tarik lagi ke bawah. Yang ini Windows Windows 10. PowerPointnya 2013 kayaknya miniatif gitu. SD isi SMP. Tentang UBS. Nah, sekarang kita perlink. Nah sebelum hyperlink misalnya kita mau sesuaikan nih dengan warnanya, misalnya SD hijau, kita klik yang SD, muncul tadi menu format yang baru untuk kita memodifikasi objek. Kita ganti misalnya hijau, D hijau. Nah jadi saja kalau misalnya warna ini pian klik, di sini ada warna putih, ini beda dengan novel. Novel ini dia berarti tidak berwarna. Novel. Nah, jadi misalnya pian klik hijau, ini kan ada garis biru nih. Garis biru ini bisa pian hilangkan dengan cara klik save outline, kemudian no outline. Kalau yang di bawah ini untuk garis tebal tipisnya, tebal tipisnya. Kalau yang di bawah lagi ada yang putus-putus dan lain sebagainya, titik. Nah, garis-garis seperti ini. Tapi no outline itu menghilangkan. Lebih bagus lagi kalau dia menggunakan yang disediakan oleh PowerPoint. Tinggal klik di sini, misalnya yang pilih yang hijau ini, dia seperti muncul, kotaknya seperti muncul. SMP kita pilih yang biru sesuai dengan SMP, ini di outline. SMA kita ganti birunya sesuai biru SMA. Ininya juga di outline, kemudian ini HKBS sudah pas. Sekarang kita hyperlink.
Caranya, pertama kita klik objek. Jadi hyperlink itu selalu saja bisa objeknya berupa canvas seperti ini, bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan. Itu objek yang ada bisa kita hyperlink semua. Bisa kita hyperlink semua. Nah, misalnya kita klik yang SD, kemudian kita klik insert, menu insert, Itu tanggal. kemudian hyperlink. Jamnya gimana? Nah, ini hyperlink. Terus Nah, setelah muncul seperti ini, yang dipilih adalah flash English dokumen. Nah, gini, enak ada ininya, ada judulnya, ada namanya, tinggal kita klik STIT, selesai. Berarti nanti dia akan larinya ke sana. Kita oke, selesai. Nanti yang SMPIT kita klik insert, kemudian hyperlink, kita klik yang SMPIT karena dia punya judul sendiri, sudah punya nama slide, kita oke. Nah, kalau kita jalankan, kita slideshow, kita klik SDIT, dia langsung lari ke SDIT. Nanti di slide SDIT ini kita taruh lagi satu objek yang ketika diklik dia balik ke susunan-susunan yang tadi, sama seperti itu. Setelah sambutan selesai, itu diklik home misalnya supaya dia balik ke susunan acara lagi. Nah, dia seperti itu. Asal tadi ada nama-namanya jelas. Nah, ini satu saja hyperlink ini manfaatnya. Ketika misalnya seperti kemarin bagi rapor, pian harus membuka video sambutan kepala sekolah. Itu akan lebih simple kalau video kepala sekolah itu pian masukkan ke slide. Nah, jadi di awal itu sudah ada sambutan FSOG misalnya. Kemudian ada sambutan kepala sekolah, kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, tinggal pian klik aja linknya. Misalnya waktunya sambutan kepala sekolah, diklik dia lari ke slide sambutan kepala sekolah, pian putar videonya. Tidak repot-repot pian sambutan kepala sekolah muncul slide-nya, pian tutup dulu, pian buka videonya. Masalahnya lagi pian belum membuka video kepala sekolah, buka dulu, muter-muter loading, jaringan nih. Jaringan. Nah, itu akan lebih lambat. Nah, tapi kalau misalnya semuanya sudah pian susun di dalam slide itu akan lebih cepat. Jadi tidak buka tutup slide, pian tinggal buka satu slide, selesai. Semuanya tercover di sana. Untuk hyperlink. Nah, kemudian untuk action, salah saja untuk action. Misalnya gitu kan ini harus diupdate Pak. Untuk action ini seperti yang belum sampaikan, dia tidak fungsi itu mirip-mirip dengan hyperlink. Hanya saja ketika kita klik action yang tampilnya seperti ini. Nah, ini ada hyperlink to slide-nya kemana? Slide yang mana tujuannya? Nah, atau mouse over ini dia tanpa diklik. Nah, nampaknya sudah mulai ada yang bingung. Supaya tidak berlanjut bingungnya, kita langsung praktek saja. Hyperlink. Nanti makanya sudah mulai tambah bingungnya baru kita praktek. Karena bila ulun lanjut kan misalnya tidak praktek biar tambah bingung, ulun tambah bingung sih. Nah, sekarang kita buka yang baru. Kita bikin game. Nanti di situ ada hyperlink, di situ ada action, di situ ada animasi, di situ bisa pakai transisi, di situ pakai canvas dan lain-lain. Kita buka yang baru saja. Kita buka slide yang baru. Udah kada kau dulu kan dia lawas dia.
Silakan dibuka PowerPoint-nya. Ukurannya saja terserah, tadi mau yang berapa? Yang ini yang lebih lebar 4:3 atau yang 16:9. Caranya di menu desain. Ini menu desain. Yang keempat kan file home insert design. Ada paling, kalau menolong ini paling kiri ada pack setup, yang klik aja pack setup. Atau kalau ada wadahnya. Nah itu pilih aja. Wadahnya ada juga sudah. Soalnya ada yang 16:9, ada yang 4:3. Biasanya dua ini aja yang sendiri. Wadah itu masak hidungnya ya? Kemudian yang di sini ada kalau nggak sensitif untuk ini. ada landscape, Ada di lain yang nggak sensitif Itu ada untuk ini jelas itu ada ini. Kayak apa lagi? Nah biar pilih saja. Kalau lu biasanya 16:9 jadi memang lebar. Yang 2016 Dua gini, dua. nah, selesai posisi. Dia biasanya posisinya aja saja yang biasanya di kiri dia bisa ke tengah atau ke mana. Awas banyak itu kalau itu. Corak mana lah? Ada HP orang di bawah. Iya, Itu merekam berarti. Untung ada tetap lagi di sini. Sudah, selesai saja. Kalau sudah, Minta tolong. pian silakan klik menu desain. Tadi ya, menu desain. Pilih aja tema. Ada gini aja, Iya, kita bisa kita, kan? kita tarik dulu si Dineng ini, kita tarik yang itu. Iya, Pak. Misalnya ini, kalian pilih yang ini. Kalau sudah kalian pilih tema, diklik. Ini saja tema yang kita pilih itu dia biasanya klik to editor ini dia menyesuaikan yang sesuai, tapi bisa kita pilih sebenarnya. Misalnya ini diatur dari PowerPoint di sini ulun pindah ke atas bisa. Atau misalnya posisinya ulun perkecil, posisinya di sebelah kiri. Tinggal kita ubah-ubah aja sesuai ini. Misalnya di sini game. Kasih satu ini berarti. Mas terus warnanya silakan diatur saja sesuai ini. Nah kalau sudah, Aku kasih Windows anunya official. dia tambah satu slide lagi. Bisa di menu home, kemudian pian klik gambar ini, new slide, atau di keyboard pian tekan Ctrl M. Ctrl M. Kalau M dia slide baru, kalau M dia presentasi baru, file baru. M. M manis. M. Kalau M itu slide baru. Kalau M, kalau nanas itu apa file baru, file presentasi baru. Nah, biar tambah slide baru, kemudian klik add to title itu bisa ditambah seperti ini.
paste di sini. Continue. Untuk memulai jam, klik gambar pesawat di pojok kanan atas. Ini nanti bisa disesuaikan aja saja, belum tentu pesawat, bisa jadi pian kereta api atau tinggi, pokoknya tulis aja dulu. Klik gambar pesawat di pojok kanan bawah. Sudah? Untuk memulai gambar pesawat di pojok kanan. Masih belum install. Kalau sudah, tentu saja bisa klik insert, kemudian pilih klik art. Nah, karena di klik art ini ada pesawat. Nah, setelah klik art dia muncul seperti ini. Ini tampilannya kalau di awal biasanya masih kosong, biar klik saja go. Nah, di situ ada pesawat. Atau supaya cepat gambar apa kak biar klik. Nah, ini aja klik gambarnya. Oh, VPN anu lah matikan. Jadi gambar pesawat ini bisa pian memang sudah mendownload gambar pesawat atau misalnya sudah punya gambar pesawat terserah. Belum tentu tidak harus menggunakan klik art. Hanya saja di klik art itu sudah tersedia, makanya kita pilih. Tapi belum pilih mobil. Di insert itu klik artnya pasti ada biasanya. Otomatis dia memasukkan gambar yang ada di laptop yang terserah gambar apa, atau pian service ini terserah mau bentuk apa yang pian pilih. Yang penting nanti ada objek, atau misalnya pian tulis lagi di sini pesawat misalnya. Yang penting ada objek yang nanti kita hyperlink. Penting ada objek yang nanti kita hyperlink. Pian ini spesinya lupa berada di wadah ulun, kecuali pian misalkan git kayak git ulun nih anunya office-nya gitu nabuna dia. Nah, namanya. Nah, karena di dalam poin-poinnya juga namanya ada konsep di dalamnya. Jadi sebenarnya saja di pojok kanan bawah ini nanti ada maksudnya. Itu rencananya. Kenapa di pojok kanan bawah? Kita akan nemu kenapa jadi di pojok kanan bawah. Sebenarnya bisa di pojok kanan, pojok kiri bawah, atau di gambar di bawah atau di atas misalnya, atau di kiri atau di kanan bisa. Nanti kita lihat. Nah, setelah selesai seperti ini standarnya seperti ini. Selebihnya pian mau gaya di kiri, di kanan atau seperti apa itu masing-masing saja. Objek yang lain juga sesuai kebutuhan. Berikutnya kita tambah lagi slide baru. Kita tambah slide baru. Nah, untuk kali ini kita harus benar-benar memasukkan satu gambar, insert picture yang nanti gambar itu full di dalam slide. Insert kemudian picture. Barangnya gambar apa? Gambar
install dulu. Nah, kalau sudah masuk gambar seperti ini, kita atur saja sudut-sudutnya, kita tarik sesuai supaya gambarnya sebesar slide-nya. Uninstall versi 2016. Ini gambarnya bebas saja. Nah, Akan lebih bagus gambar ini satu saja, tidak terlalu banyak objek. Misal pian kada berisi di laptop, misalnya gambar pian fungsikan lagi save as tadi, pilih aja yang kotak. Nah, pian buat sebesar slide-nya. Kemudian pian atur warnanya sesuai keperluan. Nah, misalnya seperti ini. Itu kalau tidak ada gambar sama sekali. Tambah slide, kemudian insert picture atau save as. Karena kalau misalnya backgroundnya ini kan terlalu ramai, nanti khawatirnya jalurnya itu tidak terlalu terlihat, jalur jalannya. install berita. Nah, kalau sudah, karena mobil atau pesawat ini tadi dia di pojok kanan bawah, maka ini juga harus kita ini supaya mudah kita copy paste saja, copy paste ke sini supaya posisinya sama, posisinya itu sama di. Nah, supaya posisinya itu sama di sini, kita harus pastikan dia bisa sama. Tidak terlalu jauh ke sini misalnya atau ke sini, dia harus sama di pojok sini. Dia harus sama di pojok sini. Kemudian dengan cara yang sama kita tambah satu objek misalnya di sini. Nanti finishnya misalnya di atas. Jadi, finishnya di atas. Nah, bikin dua objek seperti itu. Ada di sudut Sekido. Oh, yang kanan bawah. Yang di sudut kanan bawah ini pasti dipastikan posisinya sama dengan yang di sini. Nah, ini dipastikan posisinya sama yang di sini. Kalau yang layang-layang ini atau penyepian objeknya yang lain itu terserah mau di sini terserah. Yang penting startnya nanti dia harus mulai dari sini. Startnya harus mulai dari sini. Sudah? Jadi kemarin sebenarnya sebelum mulai 2 hari ini Dirdik ada pesan. Kalau misalnya Ustadz saya praktek, itu prakteknya masing-masing. Jadi bila selesai ampun Tuhan sidin masing-masing, supaya bila menggawe masing-masing itu misalnya kada tahu jadi tahu, kada bisa jadi bisa. Bila yang digawe salah tahu nang bujurnya kayak apa. Tapi kalau misalnya digawe akan ada yang kada bisa. Nah, jadi alhamdulillah dari kemarin kita prakteknya masing-masing.
Sudah? Install lagi. Kalau sudah seperti ini maka kita membuat jalur. Jalurnya dengan menggunakan insert. Nah, insert, kemudian save as. Save as dia pilih yang ini. Ini ada scribble yang garis-garis acak. Ini kan ada. Sudah ada makan bang. Ini cek makan. Kurva. Kalau kurva ini dia agak kaku. Kalau yang scribble ini kita bisa menggaris seperti ini. Nah, kita bisa menggaris sesuai keinginan kita. Nah, jadi menggunakan scribble ini yang garis apakah dari mobil ini arahnya terserah, ada belok kemana-mana sampai start nanti ujungnya di layang-layang. Susu SDM lah. Nah, terserah belok-beloknya seperti apa. Susu SDM lah. Setelah digaris menggunakan scribble. Iya, ininya jaka diganti ke SDM, sorry. Terinspirasi dari situ katakan. Terinspirasi dari situ. Garis-garisnya terserah. Kita pikirkan kita lah. Mana orang yang melihat? Sudah muncul garisnya, selesai. Gimana sih nggak tahu garis gini? Ini ulang. Kita klik insert, kemudian save as. Itu ada di bagian atasnya itu yang apa garis-garis acak, garis-garis fiber. Jangan yang lurus atau yang lengkung, yang pilih yang garis acak saja. Terinspirasi atau apa? Nanti dia kursornya berubah di pensil seperti ini, baru biar garis saja terserah jalurnya kemana. Nah, setelah selesai baru kita klik menu format, ganti warna. Di format itu pian pilih save outline, karena kita mewarna garis. Pian klik save outline-nya, kemudian ada muncul seperti ini. Silakan pian pilih warna yang sesuai, yang pasti warnanya pian pilih yang muncul ya, warnanya yang muncul dari background supaya tidak sama-sama, supaya jalur itu nanti kelihatan. Sesuaikan saja warnanya. Nah, jadi kalau ustazah warnanya ada yang tampil di sini tidak sesuai keinginan pian bisa klik di more outline. More outline itu kalau diklik muncul lebih banyak warna. Nah, seperti ini. Standar ada custom. Silakan pian pilih yang mana. Kenapa sudah WA? Save outline. Nah, kalau sudah save outline-nya ada weight. Weight itu kita untuk mengatur ketebalan garis. Nah, weight ini untuk mengatur ketebalan garis. Misalnya yang ustazah pilih itu yang paling bawah ya. Garis paling bawah itu 6. Ini 6 dia masih terlalu kecil. Nah, kalau misalnya mau lebih besar, pian klik more line. Klik more line. Maka di more line ini kita bisa mengatur seberapa yang kita mau. Nah, ini more line muncul seperti ini. Kita aturlah di sini misalnya ini 15. Kita kecil lagi menjadi 20. Nah, ini 20. Sesuaikan besarnya. Bisa saja cara memperbesar. Nah, cara memperbesar garis ini sama. Kalau yang misalnya objek size segi 3, segi 4, mempertebal garisnya sama caranya. Seperti ini, weight juga.
Sudah? Ulang membuat garisnya. Nah, ini dari insert surface, kemudian ulun pilih yang scrollable. Nah, setelah jadi pensil kita garis sesuai keinginan kita, jalurnya terserah. Setelah sampai di sini kita lepas. Nah, ini kan masih tipis. Nah, supaya kita bisa pertebal, kita klik garis ini, kemudian muncul menu format. Kita klik menu formatnya, kita pilih yang save outline. Apa outline? Save outline. Kemudian di bagian bawah ada web. Kita pilih more lines, karena kalau kita pilih yang 6 ini terlalu tipis, kurang, ini masih gang, kita perlu jalan utama. Kita klik more line, atur nih di ini ketebalannya, misalnya tadi 25. Ini kalau sudah dapat jalurnya seperti ini, nah kalau sudah jalurnya seperti ini, satu saja kan di ujung start sama di ujung finishnya ini kan kurang enak dilihat, karena mobilnya di bawah garis sama layang-layangnya di bawah garis. Kita pindah aja garis ini ke belakang. Caranya biar bisa, kalau misalnya mau pindah mobil ini ke depan garis, maka bisa klik kanan di mobilnya, atau di menu form, atau di menu format. Menu format ini ada bring forward sama send backward. Bring forward itu dia memindah gambar ke depan gambar yang lain. Kalau send backward dia memindah gambar ke belakang gambar atau apa objek yang lain. Nah, jadi kalau kalian memilih mobil yang dikedepankan, berarti yang dipilih bring forward. Kita pilih ke depan. Nah, jadi ke depan garis. Kalau yang kalian klik jalurnya, berarti yang pilih adalah send backward, karena dia harus ke belakang. Itu send backward itu ke belakang. Kalau bring forward itu dia ke depan. Berarti yang pilih forward. Nah, jadi dia ke depan, jalurnya di belakang. Ini nanti kalau jadi yang ini kan membuat slide yang kayak tadi itu biasa aja, karena itu tinggal settingan yang sudah seperti itu. Kalau yang ini kan tampil saja, jendela insert hyperlinknya. Kalau sudah tampil, pian pilih di bagian kiri itu kan ada link, itu tujuan linknya kemana. Pian pilih yang please in this document. Please in this document. Jadi ini kita menuju link dari slide ke slide. Kalau satu saja masih di sini, kalau satu saja masih di pilihan yang pertama, next citing file or web page. Jadi kalau kalian klik ini, maka kalian bisa dari PowerPoint itu ketika diklik link ke Word bisa, karena tidak menutup kemungkinan satu saja misalnya dari manajemen atau wali kelas itu mau membuat slide misalnya data yang mau ditampilkan, sedangkan data itu harus jadi satu kesatuan di Word. Ketika dimasukkan ke PowerPoint tidak cukup, karena kan kecil tuh slide-nya.
Bisa aja pian bikin seperti ini. Tampilannya di PowerPoint, nanti linknya pian buat ketika diklik muncullah Word. Bisa. Nanti dari Word balik lagi ke PowerPoint. Tapi itu dari file ke file. Nah, ini kita belajar dari slide ke slide. Jadi yang kita pilih yang kedua. Sudah? Kalau saya pilih yang kedua, ini tampil nih. Nah, ini slide 1 namanya apa? Muncul di sini. Ini bukan yang kita tuju. Kita klik yang ini, bukan yang kita tuju juga. Kita klik yang ini yang mau kita tuju. Berarti klik yang ini kemudian oke. Terus English document, yang klik slide 4, oke. Oke. Maka ketika dijalankan, contohnya ulun slideshow, ketika ulun klik mobil ini, dia lari ke sini. Dia meloncat dari slide yang kosong tadi. Sekalipun slide pian itu yang kedua, pian hiperlink ke slide yang 100, dia akan lari ke slide yang 100. Nanti dari slide yang 100 bisa balik ke mana pian mau tujuannya. Nah, itu hyperlink. Nah, tapi kalau misalnya pian klik slide kedua, tapi pian slideshow menggunakan F5, maka dia tampilnya dari slide pertama. Itu bedanya. Sudah berfungsi yang penting yang pertama asal saja. Oke, kalau sudah berfungsi kita langsung balik ke slide keempat. Karena kan tujuannya sudah sampai nih di sini. Nah, yang berikutnya kita klik backgroundnya. Background ini kita klik. Nah, ini fungsinya kenapa background ini tadi harus diklik. Harus dimasukkan gambar khusus, bukan pian menggunakan desain. Nah, kalau pian menggunakan desain seperti ini, maka ini nggak bisa diklik, ini nggak bisa dipindah-pindah. Nah, kalau yang ini bisa diklik dan bisa dipindah. Dan setiap objek yang bisa diklik itu bisa kita edit, bisa kita hyperlink atau action. Nah, sekarang yang tadi hyperlink sudah, sekarang kita action. Klik backgroundnya. Pertama pian klik background. Kemudian klik insert. Iya, di export itu. Berikutnya pian klik action. Yang gambar bintang bintang itu. Pertama pian klik background. Pian klik background. Ini proses pembuatannya itu tentu saja tidak tok seperti ini, tergantung pian. Proses pembuatan itu sebenarnya dari mana dulu. Yang penting pian tahu ini mau kemana, ini mau diapakan, ini kemana, ini diapakan, yang penting tahu. Kalau ini kan lalu mengajarkan bolak-balik. Nah, semakin pian bingungnya, semakin penasaran. Bisa sampai sore. Nah, kita klik backgroundnya. Setelah kita klik background, pian klik insert. Menu insert, kemudian pian pilih action. Ini yang ada gambar bintang ditunjuk. Ini action, klik aja. Yang klik actionnya. Klik action. Nah, jadi action ini bisa kita fungsikan. Kalau hyperlink itu gini saja, hyperlink itu kita klik dulu, baru dia menuju kemana yang dia inginkan. Nah, tapi kalau action dia ada dua pilihan, ada mouse click ini sama seperti hyperlink. Setelah sampai di satu objek kita klik, baru dia menuju yang kita inginkan. Tapi kalau menu di sampingnya mouse over ini tanpa diklik, ketika dia tersentuh dia langsung lari kemana kita menuju. Nah, makanya kita kan mau mengatur nih, kalau dia keluar jalur berarti kan kena background tuh. Nah, kena background berarti dia larinya kemana. Nah, kita klik mouse over. Tentu saja sudah
kosongnya sudah dibikin ya. Terserah aja slide kosongnya pian mau paling atas atau paling bawah. Yang penting sudah ada slide kosong. Hyperlink di sini kan ada hyperlink itu ada run program, ada play store dan lain sebagainya. Kita klik aja nih hyperlink itu. Kita klik, kemudian pilih. Nah, yang cari di hyperlink itu ada yang slide titik-titik. Slide titik-titik. Dapat? Hyperlink itu slide titik-titik. Biar klik. Nah, tampil nih tujuannya kemana? Biar pilihlah slide yang kosong. Nah, slide ketiga. Kemudian slide keberapa? Nah, ulang. Kita klik backgroundnya, kemudian insert action. Kita pilih menu yang mouse over, kemudian pilih hyperlink to, hyperlinknya akan kemana, dia menuju kemana. Kemudian di sini kan yang tampil next slide. Kalau dia langsung oke, berarti dia akan slide berikutnya. Nah, sekarang kita ada aturan, kita maunya kemana. Kita klik saja, pilih yang slide titik-titik. Slide titik-titik. Dapat ya? Terus saja. Nah, klik slide yang titik-titik ini, pilih slide yang kosong, yang belum ada isinya. Kalau belum, di slide ketiga. Setelah pian pilih slide kosong itu di oke, kemudian langsung pian oke lagi. Oke lagi. Nah, jadi kalau ulun jalankan punya ulun seperti ini, ketika dia keluar, nah keluar jalur dia langsung menuju slide yang kosong. Di slide kosong ini kita isi apa? Kita isi maaf, Anda belum beruntung. Anda belum beruntung. Anda belum beruntung. Coba lagi. Jadi saja, kalau misalnya ada klik to editor atau yang subtitle ini, kalau tidak yang isi, maka ketika dijalankan dia tidak muncul sekalipun di sini ada. Contohnya kayak gini. Ini kan terlihat klik to editor, tapi kalau dijalankan dia tidak ada. Anda belum beruntung. Nah, di sini ada instruksi coba lagi. Nah, kira-kira kalau misalnya mau coba lagi, kayak apa? Kalau misalnya mau coba lagi, apa yang diklik? Kan misalnya tampil seperti ini, mau coba lagi kan kita nggak repot kalau cari lagi kemana ke awal, repot. Nah, jadi karena mobil ini kan sudah kita hyperlink nih ke game yang ini. Nah, tinggal pian copy paste ini, copy, kemudian paste ke sini. Nah, jadi satu saja objek yang sudah pian hyperlink, pian copy paste, maka hyperlink itu ikut. Nah, jadi pian tinggal, karena ini kan sudah di hyperlink nih, tujuannya ke sini. Nah, ini belum dijalankan. Nah, ketika diklik, ini diklik, dia kan larinya ke sini. Nah, kemudian dia kalah. Ketika pian klik ini, dia balik lagi ke sini. Tinggal pian. Jadi pian nggak usah repot-repot. Misalnya, waduh ini nambah lagi mobil, hyperlink lagi bahasa.
Kalau 10 yang di hyperlink sama kan repot. Nah, karena ini sama, tujuan mobil ini sama ke sini, berarti tinggal di copy paste aja nih. Biar copy paste gambarnya sama, hyperlinknya juga ngikut. Jadi kan nggak hyperlink dari awal lagi. Hyperlink yang sudah pian setting, jadi yang ini copy paste ke sini. Kecuali pian mau ganti objek, yang tadi mobil pian ganti pesawat, gambar baru, berarti pian hyperlinknya baru. Nah, jadi setelah ada instruksi coba lagi, berarti dia tinggal mengklik mobil ini. Klik mobil, dia langsung masuk ke sini. Nah, bermain lagi. Nah, kalau dia keluar jalur, dia kalah. Main lagi. Sampai dia menang sampai di sini. Nah, setelah sampai di layang-layang ini, maunya itu kita setelah dia sampai diklik dulu kah, baru dia menuju menang, atau setelah sampai langsung otomatis menuju yang menang. Kan lebih asik itu kalau otomatis ya. Lebih asik itu otomatis. Berarti caranya sama saja. Seperti apa pian mengatur background ini supaya otomatis? Kan ini kalau tersentuh background ini dia langsung kalah. Nah, ini pian berarti yang berikutnya ini yang pian klik, ini yang pian action. Jadi bila dia sampai ke sini otomatis kursornya sampai dia menang. Menang itu di mana slide-nya? Tambah lagi slide 1. Tambah lagi slide 1. Di sini Anda menang. Atau alhamdulillah menang. Mulai lagi. Berarti di sini yang klik lagi finishnya, gambar yang finishnya, klik action. Kalau yang pilih hyperlink bisa, tapi setelah sampai dia mengklik dulu baru menuju ke menang ini. Nah, tapi kalau action yang pilih lagi yang mouse over, jadi tanpa diklik. Kemudian hyperlink itu setelah di mouse over, hyperlink itu tujuannya kemana? Kita pilih slide titik-titik ini, tujuannya ke sore aku menang. Kita oke. Ini oke. Jadi ketika dijalankan, kita coba dari awal, misalnya seperti ini. Kemudian kita next. Nah, kita pilih mobilnya, dia akan bermain. Kalau dia sedikit aja keluar dari jalur, dia kalah. Main lagi, misalnya dia sampainya di sini. Nah, karena ini otomatis, maka ketika kursor ini sampai di layang-layang atau finish ini, dia langsung menuju ke finish. Dia langsung menuju ke akhir. Tapi bila dia klik pakai hyperlink, dia sampai di layang-layang diam aja selama yang kadang klik, dia nggak bakalan muncul yang orang menang. Nah, kalau di siswa pian bisa membuat seperti ini, hore menangnya ini bisa diganti dengan gif yang tepuk tangan atau gif yang loncat-loncat atau ini baru yang ini saya belum yang buat yang level 2 yang muncul jembatan baru, ada bintang yang muter-muter nggak stop-stop. Jadi kita belum masuk di animasi sama transisi. Belum masuk ke animasi dan transisi. Di border itu memang perlu konsep. Ini
sebenarnya masuk kalau di hyperlink dan di yang kedua di sini kita belajar dari hyperlink, dan yang sederhananya ada hyperlinknya, ada actionnya, ada membuat bentuknya, ada memasukkan gambar, mengatur warna, ada animasi, ada transisi. Gitu. Di satu praktek kita itu banyak, tapi ini baru hyperlink dan transisi. Tapi sampai di sini berfungsi ya, saya baik itu hyperlink maupun actionnya, hyperlink maupun action. Semakin pian jalurnya itu pian penuh, misalnya tanpa putus, misalnya di sini ada pian bikin jalurnya yang seperti ini. Ini terlihat simpel, tapi kalau tantangan yang lebih besar ini jalurnya pian buat yang seperti ini dia. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini salah satunya. Ini jalurnya panjang tapi dia berdekatan saja. Nah, ini akan lebih kesabarannya harus lebih panjang. Nah, jadi fungsinya satu saja. Yang tadi belum sampaikan, kenapa sih mobil ini misalnya di pojok kanan bawah, kemudian ketika dia mulai juga harus di pojok kanan bawah. Kenapa? Karena kalau misalnya nih instruksinya klik gambar pesawat di pojok kanan bawah, pian klik, tapi ternyata setelah pian klik yang munculnya setelahnya di sini, otomatis kan kursor itu berada di luar jalur, sudah dia langsung kalah. Nah, makanya ketika yang ini kita klik, nah yang ini kita klik, kursor maaf, ini ulang di sini. Nah, ketika ini diklik kursor ini aman, dia berada di sini. Kalau seandainya mobil itu berada di sini, sedangkan kursornya ada di sebelah sini, otomatis kursor itu sudah di luar jalur. Seperti apapun dia pasti kalah, karena sudah langsung berada di luar jalur. Ini yang mengamankan supaya dia berada di posisi yang awal, kemudian dia berjalan. Nah, kalau sudah berfungsi seperti ini, saja bisa saja rata-rata bikin jalurnya seperti ini ya, melengkung seperti ini ya rata-rata. Nah, kalau misalnya jalurnya melengkung seperti ini, kita bisa lanjut ke animasinya, langsung gabung di sini aja, berarti nggak usah bikin game yang baru. Gabung di sini, jadi kayak gini, yang pilih insert, yang klik insert, kemudian klik save as. Nah, klik save as, bisa pian pilih bintang atau bisa pian pilih bentuk yang lain. Sama juga upload ke YouTube outnya. Saya pilih bintang, tapi kalau mengedit juga kita bikin dulu bintangnya seperti ini. Bapak atau warnanya kita sesuaikan. Oh iya, Buma Wija namanya Buma. Misalnya warna putih, kita atur posisinya di sini. Dia ada 6 petang itu. Ada pakai HP kan di sini. Yang master apa? Nah, kalau ini bintang. Atau pian mau yang simple, pian mau yang bentuknya persegi panjang saja. Misalnya persegi panjang seperti ini. Atur warnanya. Misalnya di sini ada tantangan lagi satu. Bisa. Jadi nanti misalnya ini belum ganti. Nah, misalnya di sini. Nah, menggunakan save as,
ini bisa atau misalnya kalau saya pakai ini bisa juga. Nah, pakai ini juga bisa. Ini ada di server. Nah, yang biasanya dari rata-rata orang membuat slide itu kan setelah muncul masuk tulisan atau gambar sudah, setelah muncul sudah. Nah, bagaimana membuat objek itu bisa bergerak berulang-ulang? Caranya di sini. Setelah kita klik objeknya, kita pilih animasi. Kita cari dulu yang sesuai. Karena ini misalnya kita mau dia nanti berputar di situ-situ saja, kita klik ini. Ini terbatas saja, hanya seperti ini. Beda kalau saja kliknya di sebelah app animation ini, klik saja, ini akan lebih banyak. More entrance, ini ada entrance, ada emphasis, exit, sama motion pad. Entrance yang warna hijau ini efek masuk. Efek masuk bisa efek ini, bisa efek ini terserah yang mana, tapi kita cari yang berputar. Nah, kalau ini efek masuk, entrance yang hijau ini efek masuk. Kalau emphasis ini dia efek di tempat. Nah, kita perlunya seperti itu. Kalau yang warna merah ini efek keluar, exit. Jadi dia keluar. Nah, ini hilang keluar. Kalau yang terakhir motion pad ini dia sesuai jalur. Misalnya kita pilih yang seperti ini bintang. Nah, dia bergerak seperti bentuk bintang. Atau yang ini, di sini ulun menggunakan motion pad yang tadi animasi Al-Quran yang beracak-acak itu di sini. Hanya saja kita gunakan bagaimana dia itu bergerak berulang tanpa henti. Nah, jadi caranya yang kita perlukan adalah emphasis, karena dia langsung di tempat. Kita pilih apa ya tadi? Spin. Nah, spin. Setelah kita pilih spin, kita oke. Nah, selesai. Objek di PowerPoint itu setelah kita beri satu animasi, dia akan muncul satu nomor. Itu animasi pertama yang akan muncul. Nah, kalau yang ini kita beri animasi berikutnya, ini akan nomor 2. Berarti animasi kedua yang akan muncul. Nah, kita mau ini berputar otomatis. Nah, ini mau kita berputar otomatis. Maka di animasi ini setelah muncul nomor 1, animasi pertama, kita pilih yang start. Ini kan on click posisinya. Kita biasanya pilih yang with previous. Jadi dia otomatis. Yang 0 tadi, yang 1 tadi jadi 0. Jadi tanpa diklik dia bergerak. Nah, misalnya ini orang jalankan, dia langsung bergerak, tapi sekali saja selesai. Nah, sedangkan di tantangan ini kita mau dia bergerak terus. Nah, berarti ini kita klik lagi objeknya. Ini yang perlu detail dan perlu fokus, yang perlu mengatur detik demi detik itu supaya sesuai di sini. Nah, mengaturnya itu ada lebih banyak di animation pen, animasi, kemudian animation pen. Animation pen ini akan aktif jika kita sudah mengklik objek yang tadi kita beri animasi. Kalau misalnya yang tidak mengklik objeknya, maka kita tidak bisa mengatur. Jadi kita klik animation pen ini animasinya. Di sini kita mengatur sesuai keinginan kita. Berapa kali dia berputar? Apakah non-stop? Apakah hanya 2 kali saja? Atau 3 kali saja, dan seterusnya. Di sini kalau kita klik kanan selesai. Jadi durasi dari sini sampai ke sini itu sekali dia berputar. Kemudian ketika kita klik kanan, di sini ada efek option.
Nah kalau timing ini dia juga masuk di efek option sekaligus. Efek option ini di sini kita atur. Efek option, kemudian ada efek, ada timing, ada text animation. Kita pilih yang timing, kita pilih timing. Kemudian durasi ini bisa kita atur, kecepatannya bisa kita atur. Kemudian delay-nya bisa kita atur, repeat-nya kita atur, repeat-nya berapa kali dia berputar, 2 kali kah, 3 kali kah, atau until end of slide. Kalau until end of slide ini berarti dia akan berputar sampai slide kita selesai. Until aja ini, until end of slide kita oke. Nah setelah kita pilih until end of slide kita oke, maka yang tadi ada satu kotak saja di sini dia panjang sampai ujung kotak ini akan terus, jadi dia berulang. Jadi ketika kita jalankan ya dia akan berputar terus. Nah, dia akan berputar terus. Jadi tantangan itu juga akan terus berputar, akan terus ada di dalam game itu. Nah setelah di sini baru kita sesuaikan posisinya harus di mana. Nah, misalnya posisinya di sini. Atur pendek. Jadi tantangannya di situ. Nah, tapi ini pun saja setelah kita beri animasi, ketika kursor itu kena di objek yang bergerak belum kalah kita. Karena apa? Karena kita belum mengatur mouse overnya, belum mengatur actionnya, Nah, jadi mengaturnya itu ngulang lagi, kita istilahnya jadi memperlancar. Bagaimana kita mengatur jalur ketika mengatur background ini ketika dia tersentuh itu tadi kan kalah dia menuju ke sini. Seperti itu kita mengatur ini. Klik ininya caranya sama. Klik insert, klik action, kemudian mouse over, hyperlink to slide kemana. Tujuannya sama ke slide yang kalah. Ini baru satu game ini. Itu yang perlu kita. Memang kalau misalnya di awal dia bingung sebenarnya, tapi setelah dia sudah mulai mencoba dengan hasil yang ada, nah itu yang akan membuat dia semakin penasaran, membuat yang dulu awalnya dapat ini di internet mau sederhana, tapi kayaknya game itu selalu ada levelnya. Pikir level gimana yang dibuat. Oh berarti bisa ditambah tantangan dengan animasi. Kayak tadi aja kan, ini bisa satu level, satu jalur. Ternyata kita tambah tantangan satu ini bisa jadi level 2, ada tantangannya. Bisa jadi di level 3 kita tambah 2 tantangannya, bisa jadi. Tuh. Di sini yang sudah belajar animasi, yang belajar memasukkan samples, yang belajar mengatur warna, mengatur ketebalan garis, animasi. Jadi tinggal yang mengulang-ulang saja, hyperlink dan action. Hyperlink dan action. Kalau belum di unit lain untuk action belum pernah menyampaikan, hanya di siswa, hanya di materi pelajaran siswa. Terus saja ini 11.25 ya. Yang pasti itu yang disampaikan sebenarnya masih banyak yang lain kan mengenai ini kan baru animasi supaya dia berulang terus. Belum yang animasinya yang banyak supaya setelah sampai waktunya dia muncul sendiri. Setelah sampai waktunya dia muncul sendiri tanpa kita klik bagaimana mengatur waktunya ada. Cuman ini karena keterbatasan waktu, ini dulu yang belum disampaikan. Nanti selanjutnya
hyperlink itu karena kalau dasar-dasarnya membuat slide itu hyperlink kalau di acara-acara besar. Kalian tahu dulu fungsinya hyperlink. Kemudian animasi juga kalau misalnya di slide-slide acara seperti hafla dan sebagainya itu dia jarang menggunakan animasi berulang. Paling animasi masuk kedua biasa. Itu ya, saja. Untuk slideshow sudah bisa semua ya, slideshow sudah bisa semua. Ini menjalankannya seperti apa, prosesnya seperti apa. Jadi yang belum sampaikan ini bukan berarti bagian-bagian itu menyampaikan game ini ke siswa PAUD, tidak. Nah, jadi maksudnya tadi dengan game ini pertama PowerPoint itu bisa kita buat game sederhana. Yang kedua, dari game ini kita belajar animasi, kita belajar menambah objek, kita belajar action, kita belajar hyperlink dan mengatur warna. Itu yang kita pelajari di satu game ini. Jadi, bikin dimodif bisa. Kalau selama ada link, otomatis yang game seperti ini gak bisa, karena kan dia yang mainkannya kursor, dia harus megang mouse, sedangkan mouse-nya kan kita di rumah. Jadi yang kalau yang ini dia live pasti ketemu. Paling yang makanya tadi yang bisa Ustaz terapkan itu membuat misalnya PAUD dulu ada melihatnya di YouTube itu misalnya kayak materi pembelajaran yang mengenal anggota tubuh, misalkan mengenal anggota tubuh yang mata, hidung. Nah itu saja bisa gunakan animasinya. Misalnya mata itu muncul gambar mata, terus misalnya hidung muncul gambar hidung, ya seperti itu aja yang bisa digunakan. Cuman saja bisa ditambahkan dengan animasi-animasi yang seperti GIF. Ini untuk coba buka supaya siswa lebih melihatnya. Nah ini saja ada di gambar animasi.org. Ini misalnya satu saja ketik aja di sini misalnya edukasi. Ini ada edukasi. Klik kemudian cari. Ini linknya gambar animasi.org. Nah ini misalnya klik salah satu link ini, kita pilih maka semuanya akan muncul. Nah ini animasi banyak. Dia bergerak semua. Linknya gambar animasi.org. Bentar, turun ketik. Jadi bisa dia tambahkan. Nah ini saya sebut gambar animasi ORG. Jadi caranya seperti ini, kalian menggambarnya seperti ini, jangan nah ini misalnya dia berlari, ini pian klik kanan, kemudian pian buka dulu. Nah misalnya klik kanan apa bisa pian simpan, pian klik.
Nah, ini bisa pian mundur atau pian klik kanan, ini simpan gambar. Simpan gambar. Simpan gambar, pian tentu bikin aja satu folder GIF. Jadi ketika mendownload GIF, kumpul dia jadi satu folder. Jangan banyak. Karena kan biasanya kalau diklik disimpan gambar sebagai, ketika diklik masuknya ke dokumen download sudah di save. Nah, kalau dulu biasanya di folder download itu ada folder gambar, ini gambar-gambar. Di dalam gambar ada GIF lagi yang bergerak. Nanti yang ketik lagi misalnya selain edukasi apa sih? Nah, jadi saya harus tanya, PowerPoint ini makanya orang bilang ini baru dasar. Kalau misalnya belajar yang sampai dia masuk menjadi media pembelajaran, itu bisa jadi dia tidak hanya PowerPoint, dia bisa kombinasi dengan aplikasi yang lain. Nah, dia akan tambah pusing memang kalau dia belum pegang PowerPoint-nya. Karena bila kita masuk ke sana, tambah aplikasi yang baru, PowerPoint-nya yang belum pegang dasar-dasarnya, dia tambah pusing. Dia bisa nambah gabung aplikasi supaya dia bisa memang maksimal. Buktinya kita misalnya menjadikan video pembelajaran yang kita bisa muncul sebagai guru menjelaskan di situ. Nah, kita tidak bisa masuk kalau kita tidak bisa menambah aplikasi yang lain. Nah, misalnya kita backgroundnya sudah hijau, kita rekaman, kita masukkan video kita di PowerPoint, itu background hijaunya nggak bisa dihilangkan. Kalau kitanya muncul aja, kita bisa aja ngomong, tapi background hijaunya yang mengganggu. Nah, itu harus ada aplikasi untuk menambahnya. Itu enak. Jadi sedangkan PowerPoint masih belum. Nah, jadi PowerPoint ini yang bisa kita gunakan untuk kalau memang misalnya materi-materi yang ringan seperti pengenalan anggota tubuh, misalnya pengenalan warna, misalnya balon warna merah, balon warna apa, yang tambah suara pian di situ bisa. Jadi narasinya dari dulu munculnya di PowerPoint. Jadi biar itu nggak repot misalnya dulu kaki master nih bikin video, padahal cuma menyebutkan anggota tubuh. Kan nggak mesti master kan buka PowerPoint yang bikin animasinya masuk ini misalnya kan contohnya di sini misalnya ulun masukkan tadi insert picture yang misalnya yang pensil, masukkan pensil. Nah, ini kan pensil, misalnya perlengkapan sekolah. Ketika dijalankan, di sini ada tulisannya pensil. Pian sebagai guru bisa menyebutkan, suara pian bisa ditambahkan. Ini adalah pensil, misalnya. Tapi dia asik. Nah, kalau daring dia bisanya seperti itu. Karena kan ya kalau dia siswa pasti dia harus pegang gamenya, harus pegang aplikasinya. Nah, ini yang jadikan video. Suaranya pian insert, kemudian audio, ini record audio. Nah, pian klik ini bicara pian. Asalkan laptop pian bisa merekam suara. Setelah pian misalnya ini pian record. Nah, misalnya ini adalah pensil. Kan kita sampaikan ke siswa, setelah selesai ini kita jelaskan bahwa itu pensil, kita stop. Nah, kemudian kita oke, ini yang dilakukan kemarin waktu teman-teman prospeknya. Nah, nanti dia akan muncul di sini, audionya akan muncul. Nah, itu nanti yang kita atur. Nah, ini muncul saja. Ini suara yang tadi yang direkam. Itu yang rekam suara dia masuk di sini.
nanti diatur kapan suara pian muncul, apakah suara pian itu munculnya otomatis atau harus pian klik. Tapi dasarnya yang tadi, dasarnya insert, dasarnya hyperlink, dasarnya hyperlink itu fungsinya setelah pian membuat menu utama yang itu mengenal anggota tubuh, yang mana dulu anak-anak yang mau kita ketahui. Misalnya pian kita ke hidung dulu ya, kita klik hidung berarti hyperlinknya pian ke hidung. Sekalipun hidung itu di slide ke berapa nggak masalah. Nah setelah ke hidung kita kemana lagi? Kita ke mata ya, pian klik hyperlinknya ke mata, pian bermain. Jadi misalnya kalau misalnya yang kaku, slide itu berurutan aja, setelah mata, hidung, mulut, setelah mulut, misalnya dagu, bibir dan sebagainya itu kaku. Tapi kalau misalnya interaktifnya di daring itu, dia bisa kita mau yang mana dulu ya, misalnya ketika siswa hidung saja, klik aja kan hidungnya langsung tarik hidung. Karena hyperlinknya dia sudah tahu. Nah nanti kemana lagi ya, misalnya kita mau mengenal apa lagi? Oh ke mata. Siswa yang minta, oh klik aja mata aja, lari ke mata. Kalau pian tidak menguasai hyperlinknya, pian tidak bisa menghyperlink slide pian itu, maka pembelajaran ini jadi setelah mata pasti hidung, setelah hidung pasti dagu. Pian mau menawarkan ke siswa, kita mengenal apa dulu ya?